Yo, what's up sahabat pecinta wisata, welcome back to my channel. Di video kali ini saya dan tim akan menjelaskan mengenai objek wisata dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Objek wisata budaya atau sejarah Liang Natumandi. Liang Natumandi terletak di Desa Huta Barat, Banjarnauli, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Jaraknya kurang lebih 2 km dari Simpang 4, Kota Tarutung, dan jarak dari tempat saya kurang lebih 13 km. Cerita singkat asal mula terbentuknya liang atau lubang Natumandi ini adalah bermula dengan adanya hubungan dekat atau bisa dibilang ikatan janji antara gadis cantik Buru Natumandi Huta Barat dengan laki-laki sakti yang bisa menjelma menjadi ular bermarga Simangunsong. Di mana berdasarkan cerita rakyat yang saya dengar dari masyarakat setempat, pada suatu waktu Buru Natumandi dan Simangunsong memutuskan untuk kawin lari dan menyusuri lubang kecil yang hanya bisa dimasuki oleh ular. Setelah beberapa waktu, kemudian Buru Natumandi sudah sah menikah dengan Simangunsong dan Buru Natumandi menjadi seekor ular sama seperti suaminya Simangunsong. Dan mengenai nilai-nilai yang terkandung di objek wisata Liang Natumandi ini adalah nilai sopan santun dan nilai sikap. Jika kita berada di lokasi ini, kita wajib menjaga sikap karena Liang Natumandi ini diyakini ada penunggunya. Jadi, jika kita tidak bisa menjaga sikap, kita harus bersedia menerima imbalan dari sikap kita itu. Dan yang kedua adalah nilai harapan cinta, di mana berdasarkan cerita dari salah seorang pengelola tempat ini, bahwa barang siapa yang belum bertemu dengan jodohnya, hendaklah datang ke Liang Natumandi ini. Karena setelah pulang dari sini, konon katanya akan mendapat jodoh dalam jangka waktu dekat. Tetapi ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa itu hanyalah mitos. Jadi bagi teman-teman bisa mencoba datang ke tempat ini untuk mencoba akan kepastiannya. Shalom, perkenalkan nama saya Teresia Tampu Bolon dari Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Grup 3B, dengan mata kuliah Kearifan Lokal oleh Ibu Apriliana Lase, MA. Di sini saya akan memperkenalkan objek wisata yang ada di daerah saya, yaitu Pantai Lumban Bulbul. Pantai yang berada di kawasan Danau Toba ini berada di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Untuk mencapai lokasi ini, hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari Bandara Silangit. Kawasan Balige merupakan kawasan yang masih asri dan sejuk, karena berada di kawasan perbukitan yang masih dikelilingi pepohonan. Pantai Lumban Bulbul menjadi pantai yang unik karena memiliki pasir putih dan berair tawar. Karena keunikannya itu, Pantai Lumban Bulbul telah menjadi destinasi wisata turis domestik. Ombaknya yang kecil juga aman untuk wisata keluarga. Selain bermain pasir dan berenang, di sana kita bisa bermain kano, speedboat atau banana boat yang disewa secara berkelompok. Dan jika ingin bermalam, kalian bisa memanfaatkan homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat. Adapun nilai-nilai kedudukan kearifan lokal objek wisata ini, yang pertama jati diri, yang dimana di tempat wisata ini masih kental dengan adat istiadat, seperti masyarakat Batak di sana masih menggunakan ulos sebagai jati diri mereka. Yang kedua, kesejahteraan, yang dimana masyarakat yang ada di tempat itu masih saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, kebanggaan bangsa. Tempat wisata ini sangat menjadi kebanggaan bangsa, di mana pantai ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Bahkan sudah banyak turis yang berkunjung ke tempat ini. Sekian dari perkenalan objek wisata yang dapat saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hariman Nalu. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Pariwisata. Di video kali ini, saya ingin mendeskripsikan objek wisata Istana Maimun.
Istana Maimun dibangun pada tahun 1888 pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang merupakan putra sulung dari Sultan Mahmud Perkasa Alamsyah, di mana beliau merupakan pendiri kota Medan. Di dalam Istana Maimun terdapat ruangan-ruangan yang dimana memiliki fungsi masing-masing, seperti untuk acara kerajaan-kerajaan, ruangan bagi para tamu kerajaan, gudang, dapur, dan lainnya. Bangunan Istana Maimun di Medan memiliki desain perpaduan antara tradisi Melayu, arsitektur Eropa, dan Islam. Ini memang cukup unik dan benar-benar menghasilkan karakter yang khas. Pengaruh Eropa tampak dari lampu gantung yang menghiasi setiap ruangan, meja, kursi, lemari, jendela, hingga pintu-pintunya. Ada pula prasasti dari batu hammer yang ditulis dalam bahasa Belanda. Pengaruh Islam terlihat dalam bentuk lengkung pada bagian atap yang menyerupai bentuk perahu terbalik, yang lazim dijumpai pada bangunan-bangunan di kawasan Timur Tengah. Tak sampai di situ, kami menelusuri kemegahan ruang demi ruang Istana Maimun, disertai gambar dan lukisan. Memang serasa membawa kami ke masa kejayaan Kesultanan Delhi tempo dulu. Istana Maimun juga begitu banyak menyimpan nilai-nilai kearifan lokal, mulai dari budaya Melayu, pakaian adat Melayu, dan nilai-nilai sejarah lainnya. Tak cukup sampai di situ, di halaman Istana Maimun juga terdapat sebuah bangunan kecil berbentuk rumah dengan atap bergaya adat Karo di sisi istana tersebut. Di dalam terdapat sebuah meriam yang dikeramatkan dan dikenal dengan sebutan meriam puntung. Menurut legenda, meriam tersebut merupakan penjelmaan Mambang Kayali, adik Putri Hijau dari kerajaan Dili Tua. Mambang berubah menjadi meriam saat mempertahankan istana dari serbuan Raja Aceh yang pinangannya ditolak Putri Hijau. Akibat larasnya yang panas, karena dipakai menembak terus-menerus, meriam itu pecah menjadi dua bagian. Ujung meriam diceritakan melayang dan jatuh di kampung Sukanalu, Kecamatan Barus, Tanah Karo. Sedangkan pecahannya satu lagi disimpan di ruangan kecil di sisi istana tersebut. Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Rambe dengan NIM 19030238, Prodi Pariwisata, Budaya, dan Keagamaan. Saya akan memperkenalkan objek wisata Pantai Barat yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Muara Batang Toru. Lokasinya tepat di bawah areal hutan lindung Batang Toru dan membujur ke Laut Mandailing Natak. Tempat ini juga masih alami dan masih banyak kita temukan ikan, kepiting, dan juga kerang yang ada di pantai. Tapi pantai ditanami banyak pohon cemara dan pohon kelapa, dan adanya juga pertemuan air sungai dengan air pantai, sehingga selesai kita mandi, kita juga bisa membersihkan diri langsung ke air sungai. Tempat ini aman untuk mandi dan sangat cocok untuk berlibur keluarga. Walaupun aman, kita juga harus tetap hati-hati karena ombak pantai yang cukup kuat dan memperhatikan tiap anak-anaknya masing-masing agar tidak terseret oleh ombak pantai. Pantai ini masih dikelola oleh masyarakat lokal, belum ada campur tangannya pemerintah. Walaupun belum semenari pantai lainnya, namun pantai ini masih banyak dikunjungi para wisatawan. Tempat ini ramai saat hari libur, hari raya, dan hari Natal.
Tempat ini juga masih alami karena belum ada pembangunan atau perubahan yang dibuat di pantai ini. Ketika tidak ramai pengunjung, kita dapat berkeliling dari tepi pantai dengan menaiki kendaraan roda 2, namun dengan hati-hati. Dengan cuaca yang indah atau yang cerah, kita dapat menikmati sunset di pantai ini. Adapun nilai-nilai bentuk budaya yang ada di daerah saya ini yaitu 1. Jati diri, di mana di daerah saya masih kental dengan ada istiadat budaya Bataknya. Salah satunya yaitu ulos Batak yang menjadi jati diri di daerah saya. Yang kedua yaitu kesejahteraan, di mana masyarakat setempat masih saling menghargai satu sama lain. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.